Pemirsa sebangsa dan setanah air, kita dalam perjalanan dari Makorem 081 di Rosa Jaya. Kebetulan nanti kita pulang kantor jam setengah 6, kita langsung lajuran ke Kabupaten Nganjuk, tepatnya di Kecamatan Patian Rowo, Desa Ngepung, Nganjuk. Kita akan menuju ke tempat sasaran Rutilahu, tapi sebelumnya kita ke kantor Koramil Patian Rowo dulu. Kodim 0810 07 Koramil Patian Rowo. Kita sudah hampir nyampe Koramil Patian Rowo. Memang tempatnya agak masuk bersebelahan lah dengan kantor camat, kantor desa, kantor polsek Patian Rowo. Ya, itu depan sudah nyampe ke kantor Koramil Patian Rowo yang kita banggakan bersama. Malam, Biro. Selamat malam, Biro. Siap. Mana? Sehat Pak Raden? Siap, alhamdulillah. Ini Koramil. Selamat datang di markas kecil kami, Koramil 081007 Patian Rowo. Patian Rowo. Siap. Nah, kebetulan kita ini kan Korem 081, terutama di wilayah Kodim Nganjuk ini sedang ada RTLH ya. Siap. Ada RTLH, dan saya juga bermaksud juga mau melihat di lapangan juga nih Pak dan Ramil ini. Nah, khususnya di Kecamatan Patian Rowo ini, di mana Bapak pimpin dan selaku pelaksana juga di lapangan, di desa-desa yang sudah ada titik-titik sasaran. Untuk menyingkat waktu, kita segera ke sana saja. Keburu malam lagi nanti ya. Siap. Oke. Mari. Para pemirsa, kita menuju ke sasaran yang sedang dilaksanakan pekerjaan itu. Ayo, monggo. Sekarang ini Pak Danamil, ini ada yang aneh nih. Nah, dan sepertinya juga luar biasa. Tidak biasanya kita melihat kegiatan malam ya. Memang kita keterbatasan dengan cahaya dan keterbatasan dengan waktu. Ini kita melihat ada yang sisi positif di sini nih. Nah, ini kita melihat ya Pak Danamil. Ini siapa dan sedang apa ini? Siap, mohon izin. Jadi ini adalah sedulur-sedulur dari Esa Trate, rayon Desa Ngepung. Untuk rantingnya ikut Kecamatan Patian Rowo, dan kebetulan kami selaku Dan Ramil juga merupakan ketua IPSI Kecamatan Patian Rowo. Jadi disinilah kami sebagai penjabaran daripada nilai luhur Esa Trate, yang dimana di dalam ajaran Esa Trate ini ada ajaran setia hati dan gerakan setia hati. Disinilah warga, para sedulur-sedulur semua kita libatkan dalam kegiatan membantu pelaksanaan penyiapan daripada pembuatan rumah sederhana yang layak huni bagi masyarakat yang kurang mampu. Kita akan tanya langsung, ini adik-adik atau kawan-kawan yang ada di sini ya. Kita cari yang paling ganteng lah ini. Oke. Monggo. Selamat malam. Malam, Pak. Ini namanya siapa nggih? Estu, Pak. Pak Estu. Iya. Nah, Mas, ini sedang apa dan dalam rangka apa ini kawan-kawan PSHT ini? Dalam membantu kegiatan Dan Ramil untuk membantu saudara kita Mas Ida untuk membangun kegiatan, membantu kegiatan Pak Ramil membangun rumah supaya layak lah ya. Iya, layak. Ini memang baru kali ini atau memang sudah direncanakan jauh-jauh hari? Kalau kegiatan sebelumnya cuma kegiatan yang bersifat sosial, biasanya berpusat di Ranting, berhubung di sini kegiatannya di rayon sini yang bergerak rumah, ya ini dulur-dulur yang lingkup dari rumah Mas Huda yang bekerja di sini. Mas Huda itu berarti ya Pak Rojul itu? Sama saja ya. Nah, para sahabat sekalian, pemirsa sebangsa dan setanah air, kalau kemarin kita sudah beberapa kali review tentang perguruan silat khususnya di Madiun. Kita ngobrol bersama, podcast bersama di sana bersama para ketua perguruan, dan disinilah realisasinya ya, Mas Estu ya. Realisasi dari kawan-kawan dan adik-adik juga sampai dengan malam ini mereka bahu-membahu gotong royong dengan sukarela, Mas Estu ya. Sukarela
dengan ikhlas membantu saudara kita supaya tempat tinggalnya layak, supaya tempat tinggalnya pantas lah gitu ya. Itu wujud kepedulian sosial, kepedulian dari hati nurani rekan-rekan dari PSHT, dan inilah yang wajib ditiru ini, wajib ditiru regenerasi muda sekarang ini, dan semuanya lah kita ini. Tidak hanya lingkup-lingkup kecil tapi lingkup besar, ada kepedulian sosial bagi sesama ataupun bahkan tetangga. Memang latihannya di sini ya Mas ya? Ya. Dekat sini memang. Dekat sini. Memang kebetulan tempat latihannya di sini, tergerak hatinya dari para pendekar-pendekar PSHT ini untuk membantu sesamanya, terutama membantu Pak Dan Ramil, Pak Babinsa memberikan tempat yang layak kepada salah satu warga yang ada di sini. Kita akan menuju sasaran berikutnya. Pak ya? Mohon izin tempatnya sedikit. Tidak masalah, ini alami, memang kondisinya seperti ini para sahabat dan pemirsa sekalian. Kondisi sasaran di Desa Ngepung, Kecamatan Patihan Rawo ya. Ini Kabupaten Nganjuk. Nah inilah, ini memang tempatnya sangat sederhana sekali, dan memang tempat sasaran ini benar-benar tidak mampu. Ini kalau ini apa nih? Kandang kambing. Oh, kandang kambing. Ya, kandangnya pun di Indonesia memang seperti ini. Tidak seperti yang kita bayangkan kalau kita beternak kambing lah ya. Ini kita memang sudah tempat sasaran, dan ini pemirsa bisa melihat sendiri kondisi sekarang yang sedang melaksanakan kurpe lah kalau orang tentara bilang itu. Tapi ini di sini memang membantu kerja bakti ataupun gotong royong dalam rangka membantu supaya bedah rumah ataupun Rutilahu ini bisa segera terselesaikan sesuai dengan target dan sasaran waktunya ya Pak Dan Ramil ya. Nah, kita akan temui yang punya rumah sebentar lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Pak Sinten? Pak Rojul. Oh Pak Rojul. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Sehat. Sehat. Ini tinggal sendiri atau dengan keluarga? Ini dengan keluarga, anak dan istri. Oh, anak istri, anak berapa? Anak ke satu, Istri satu. istri satu, Anak baru satu ya. anak baru satu. Alhamdulillah. Kita ngobrol sebentar, Pak Rojul ya. iya. Duduk di sini. Kita kembali kepada sasaran ataupun yang mempunyai rumah yang sedang dibedah ataupun sedang diperbaiki oleh jajaran Koramil bersama para elemen wilayah Kabupaten Nganjuk, Kecamatan Patihan Rawo, Desa Ngepung. Sekali lagi saya sudah bersama dengan penerima bedah rumah. Dalam hal ini kalau kita kenal namanya Pak Rojul. Assalamualaikum Pak Rojul. Waalaikumsalam Pak. Oke. Sebelumnya kita kenalan dulu. Ya. Nama dan asmanipun sinten lengkapipun iki. Nama saya asli Muhammad Khairul Huda. Lah nama Rojul itu nama pijat yang saya jalani. Nama pijat. Iya, nama pijat. Pijat itu maksudnya kesehariannya jenengan mijet orang gitu. Iya, saya tukang pijat. Itu pekerjaan sambilan ya. Iya, sambil. Memang punya keahlian gitu. Ya, ya punya keahlian pijat. Nah, terus kesehariannya Pak Rojul ini apa? Ya, kalau tidak ada pijat, cari rumput, Pak. Rumput. Ya, cari rumput, pakan kambing. Itu untuk kambingnya yang sedang dipelihara ini. Iya, untuk yang kambingnya sedang saya pelihara ini. Punya berapa Pak? Punya 3 biji, Pak. 3 ekor. 3 ekor. 3 ekor. Jadi beliau ini kesehariannya hanya tukang rumput. Kadang kalau ada orang butuh pijet, kebetulan beliaunya mempunyai keahlian memijet. Nah, itulah dilakukan oleh beliau. Dan saya lihat ini ada cukur nih. Ada ini apa? Emang nyukur juga? Ya, kalau nggak ada kan kalau nunggu pasien pijit kan kadang-kadang kan lama. Masa jagain orang sakit kan ya nggak mungkin. Ya kalau kan kalau ada yang barangkali ada yang minta potong, saya juga bisa potong dikit-dikit gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa nambah-nambah. Pak Rojul ini memang asli sini? Iya, saya asli sini, Ngepung, kelahiran di sini ya. Kelahiran di sini. Nah, ini saya lihat Pak Rojul ini tadinya yang rumah yang sedang dibedah ini kan
betul-betul mepet sawah. Iya. Ini memang tanahnya sendiri, Iya, tanahnya orang tua, tanahnya bapak. warisan. Iya, warisan. Oh, jadi kebagiannya sebelah sawah persis begini. Ya, bagiannya di belakang sendiri di sawah pas sawah. Kok belakangnya kenapa? Ya, karena yang lain kan gak ada yang mau bangun, karena sampai kapan bangun di sawah kayak gini. Lah, kalau saya sendiri, saya kan namanya orang harus usaha. Itu angan-angan saya itu kalau Allah berkehendak, ya kalau anak saya umur 15 tahun insya Allah itu saya bisa bikin rumah. Tapi karena ada rezeki yang tidak disangka-sangka seperti ini, ya saya tidak dapat ungkap dengan kata-kata karena langsung dapat rezeki bedah rumah ini. Nah, Pak Rojul, kalau kemarin bagaimana sih kondisinya? Kalau kemarin kita lihat begini, saya hanya mendengar bahwa itu pinggir sawah. Bener, pasti tentunya banyak hal-hal yang tidak diinginkan lah. Contohnya ya mungkin kurang nyaman, air masuk, banjir kadang, mungkin seperti itu. Ya, yang saya rasakan dan saya alami selama 4 tahun tinggal di sawah ini, karena belum ada apa dataran yang sawahnya ada genangan air gitu. Selama keluh kesah 4 tahun ini, yang utama itu ular. Ular. Kan waktu saya ini masih dindingnya terpal sama bambu, itu bambu kayak kandang kambing itu. Lah, saya kira itu anak saya mainan rapia. Nah, saya tanya istri, apa Repa mainan rapia, kok ada gilap-gilap di bawah bantal? Enggak, Mas. Terus saya dalam hati itu enggak enak, kayak ular. Nah, terus anak saya dengar itu lari duluan. Baru istri saya juga lari lah. Saya kan kurang percaya. Ya, dan saya nyatakan, saya buka kasur dan bantalnya, ternyata ada ular beneran. Jadi saya juga lari gitu. Sering masuk ular rumah? Iya, nggak sering lagi, ya sering banget. Nah, terus yang paling berkesan itu ketika hujan dan angin kencang. Kalau hujan dan angin kencang kan namanya dinding terpal dan bambu yang dianyam. Lah itu kadang kalau hujannya dari sebelah utara kita lari kemana gitu. Kalau dari sebelah timur kita lari ke mana gitu. Jadi setidaknya selama 4 tahun nih saya cuma bilang gini sama anak istri, yang penting sampean sabar. Insya Allah ketika ada orang yang melihat keadaan kita dengan nyata, lah insya Allah Allah itu tidak buta. Allah itu tahu bahwa kita akan dapat seperti yang lain. Gitu, bisa ya setidaknya yang penting kita usaha dulu gitu. Selama 4 tahun ini, nggak taunya tahun 2024 bulan 7 ya. Lah yang tidak disangka-sangka ini saya kayak mimpi. Dapat kayak gini, saya di sawah, nggak ada yang, maksudnya nggak punya tetangga, terus ya nggak ada orang lewat lah. Namanya di rumah yang paling ujung sendiri. Lihat di pinggir sawah. Ya kalau kesahnya itu ular, angin kencang, hujan. Nah makanya ya dengan sabarnya 4 tahun di sini dan tidak kemana-mana, ya alhamdulillah ini sampai sekarang ini seperti ini. Terus dapat rezeki yang seperti ini, alhamdulillah. Nah, Pak Rojul selama 4 tahun di sini hanya dengan anak istri ya? Ya dengan anak dan istri saja. Ya, memang perlu diketahui saudara, Mas Rojul ini sebelumnya juga kita dapat informasi memang pekerjaannya sehari-hari juga cari rumput untuk peliharaan kambing, kadang disuruh orang untuk bersih-bersihkan kebun, terus juga mungkin ada pasien pijet, terus cukur, potong rambut gitu. Itu ya memang sangat ada terbatasan lah finansial di situ. Tapi dengan tekad, dengan
berdoa memohon kepada Allah SWT diberikan rezeki, salah satunya bedah rumah ini. Mohon maaf Pak Rajul, kira-kira selama 4 tahun bekerja sehari-hari gitu cukup untuk makan? Ya alhamdulillah itu nyukupin, karena namanya kita kan usaha kan tidak pasti, tidak dapat gaji bulanan atau harian gitu, enggak. Ya karena aku bersabar, terus istri itu, Mas nggak dapat uang. Ya kalau aku bicara aku ya mungkin hari ini belum ada rezeki. Lah insya Allah 1 hari, 2 hari atau 3 hari depan, kalau kita nggak dapat rezeki uang, mungkin rezeki makanan. Terkadang ya dapat ya orang selamatan kayak gitu. Jadi kita makan yang seperti itu. Kapan sih kondisi terburuk pernah tidak makan? Ya kondisi terburuk itu 2020 ketika bikin tempati pertama kali kan nggak ada pasien atau nggak bisa interaksi dengan orang banyak karena tempatnya di belakang sendiri, nggak ada yang tahu. Lah itu tersusahnya pertama kali nempati di sini, paling susahnya itu merintis dari nol ya? Iya, merintis dari nol, bahkan bisa seperti ini ya yes, syukur alhamdulillah lah, tidak dapat diungkap dengan kata-kata. Istri juga nggak bekerja Pak ya? Istri saya kan keterbatasan fisik, jadi nggak bisa bekerja, cuma merawat anak di rumah sama jaga rumah gitu aja. Ini kalau Nganjuk kan kota angin ya? Iya. Pernah rumahnya terbang-terbang itu? Pernah Pak, makanya dulu itu kan disuruh pakai bambu. Lah iya, aku bikin pakai bambu terbang, terus habis itu waduh, kalau kayak gini kan membahayakan orang lain. Jadi setidaknya dikit banyak itu walaupun nggak bagus, saya bukan tukang, nah saya bikin sebisa saya apa gitu, yang penting nggak ngenain orang lain atau terbang lah, kena angin gitu. Kita alhamdulillah dengan kondisi begini ada bedah rumah dari Gubernur Jatim yang dikerjakan lewat TNI Angkatan Darat Jawa di wilayah Kodam 5 Brawijaya dan Kodim Nganjuk Korem 81 di Jaya. Ya, suatu anugerah yang luar biasa Pak. Sangat luar biasa. Bahkan saya tidak habis bisa berpikir yang sejauh ini, nggak ada pikirannya, kayak mimpi aja. Masih kan, soalnya gimana ya, namanya orang nggak pernah sama sekali ya memiliki kehidupan seperti yang lain ya. Rumah walaupun tidak layak, yang penting itu nyaman untuk ditempati. Jadi saya tidak berkecil hati, cuma dalam hati saya, insya Allah kalau Allah berkehendak itu, aku juga akan menikmati sama seperti yang lain gitu. Yakin? Saya yakin. Nah ini kan dikerjakan oleh Koramil dan juga dibantu oleh tetangga, perguruan-perguruan silat juga membantu. Nah ini Pak Rajul sendiri juga ikut bekerja kan? Iya. Nah sekarang kalau membantu terus tiap hari, kapan kerjanya dapat untuk nafkah anak istri? Iya. Itu ikut membantu bangun juga kan? Iya, ikut saya. Nah terus Pak Rajul sendiri cari uang untuk makannya anak istri bagaimana? Ya di celah-celah ada tenaga atau waktu luang, ya saya harus curi-curi waktu untuk mencari rezeki semampu saya. Entah itu ya saya disuruh ada yang pijat, terkadang ya disuruh beli apa gitu. Yang penting ada rezeki di situ, saya ikut serta cari rezeki yang kayak entah itu malam, siang, pagi, sore, pokoknya saya itu masih bisa bergerak ya saya cari. Tapi Pak Rajul tiap berapa bulan sekali ada bantuan dari pemerintah juga kan? Alhamdulillah ada. Ya beras terkadang 10 kilo, 5 kilo gitu. Ya, yang dari desa itu juga ada? Dari desa juga ada. Terus
sekarang ini lagi berjalan ini. Iya. Harapannya Pak Rojul apa? Harapan saya ya, Sampaikan aja. oh, ya setidaknya bisa semua orang itu dalam pelaksanaan pekerjaan semua ini itu semuanya senang lah gitu. Walaupun ya untuk perjalanan yang seperti ini sampai saya dan istri saya ya ikut ya kayak gini lah maksudnya suasananya. Ya sangat sama-sama lelah gitu loh maksudnya. Terus apa yang bisa diomongkan Pak Rojul sudah nyampe sekarang kan baru nih. Iya. Ya saya syukur dan saya senang, bahkan saya itu hampir tidak bisa menangis karena melihat kekompakan, terus kerukunan dan semuanya, mulai dari yang bantu tenaga, yang bantu materi, yang bantu pemikiran, dan yang bantu apa saja itu. Nah sekarang ini yang mengerjakan ini adalah Pak Dan Ramil dan tentunya Pak Babinsa ya. Iya. Pak Babinsa itu sampai dengan pagi, siang, sore, malam pun ikut bekerja. Bapak Rojul ini selaku yang diberikan bantuan, terima kasihnya kepada siapa ini? Mau berterima kasih ini. Yang utama itu kepada Pak Kasrim, yang pelantara utama. Ya, yang kedua ya Pak Dan Ramil dan Pak Babinsa dan seluruh yang ikut serta dalam melakukan kegiatan bedah rumah ini. Nah, kok bisa sampai segitunya bisa jadi seperti ini ya Pak ya? Iya. Nah, ini sebagai pemrakarsa, sebagai Pimpronya kan Pak Dan Ramil sama Pak Babinsa, dan juga dibantu dengan komponen pemerintah di sini, anak-anak muda dari perguruan silat berbagai macam binaannya Pak Dan Ramil ya. Kalau tadi kita lihat, Pak Rojul sampaikan bagaimana perasaannya, bagaimana mengucapkan terima kasih kepada beliau-beliau semuanya di situ. Di situ di kamera. Saya bersyukur dan saya terima kasih kepada semua jajaran mulai Pak Dan Ramil, Pak Babinsa, dan Pak RT, Pak RW, Pak Kamitua, dan seluruh atau yang membantu dalam pelaksanaan bedah rumah ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi semua kebarokan, kelancaran, dan rezeki yang berlipat ganda kepada semua yang ikut serta membantu dalam bedah rumah ini. Terus apa lagi? Udah. Anak istri gitu, aku dipersembahkan untuk siapa? Masan pada mertua. Iya. Saya tua ya, sudah memberikan kehidupan layak. Iya. Ngomong sama mertuanya, iya. nanti nonton. Iya. Saya ngomong mertuanya yang di ibunya kan dari Sulawesi. Iya, dari Sulawesi. Ngomong, mungkin siapa tahu nanti beliau-beliaunya tahu kalau Pak Rojul sudah membuatkan rumah yang layak untuk istrinya dan anaknya. Ya, sama bapak dan ibu mertua di sana di Sulawesi. Ya, saya syukur alhamdulillah saya bisa mewujudkan, saya bisa menetepi kewajiban dengan anak dan istri saya bisa dapat rezeki dan bisa membikinkan rumah walaupun dari bantuan bedah rumah ini. Yes, saya syukur alhamdulillah bisa menetepi kewajiban kepada anak dan istri saya. Ya alhamdulillah doa saya terkabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya.
sekarang kan mertua mungkin lihat ya. Semoga Pak Rojul ini selaku suami mungkin dari doa, usaha, dan mungkin juga amal Pak Rojul sendiri juga. Mungkin ringan tangan, bantu tetangga, juga memberikan pertolongan kepada orang lain, insya Allah kan juga ditolong juga. Kebetulan juga mendapatkan bedah rumah, dan mungkin wujud rasa syukur pada istri dan anak juga, mungkin melalui doa anak, melalui doa istri, akhirnya diperkuat oleh sang imam ya Pak Rojul sendiri di keluarga. Mungkin bisa terwujud, ada energi yang menarik supaya bisa terwujud di sini bedah rumah. Nah, itu kan semata-mata karena Allah SWT ya. Iya, amin. Nah, melalui tangan-tangan manusia juga itu yang harus kita syukuri bersama. Nah, mungkin sekilas nanti kita temui ibunya ya, kita temui ibunya Bu Rojul dan mungkin anaknya, nanti kita bisa tanya bagaimana perasaannya kalau ini sedang berjalan ini. Nanti kalau sudah selesai mungkin akan lebih bagus lagi daripada yang kondisi sekarang. Ya, setelah ini kita tanya kepada ibunya. Ayo, nah ibunya. Baik, kita lanjutkan obrolan kita singkat tadi bersama keluarga Pak Rojul. Sekarang saya bersama Pak Rojul dan istrinya dan anaknya di sini. Assalamualaikum Ibu. Ibu namanya siapa? Nama saya Rusmiati. Aslinya mana? Asli Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara. Di Kendari atau di mana? Di Buton, sebelah Rahak. Oh, wah jauh juga Ibu ya? Ya, Nah, Ibu sudah berapa lama tinggal di sini bersama Pak Rojul? saya sudah hampir 5 tahun. 5 tahun ya. Alhamdulillah sehat walafiat ya. Alhamdulillah sehat. Kita sekarang ada di rumah Ibu. Kita mau tanya bagaimana. Ini kan kebetulan rezekinya Bapak dan Ibu dapat bedah rumah, rumahnya diperbaiki sama pemerintah, sama TNI, Pak Dan Ramil, Pak Babinsa, bersama warga ikut membantu di sini. Kan sudah sekian lama tinggal pinggir sawah. Selama ini tinggal nyaman enggak Bu? Ya, rasanya nyaman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bersyukur. Bersyukur. Nah, kemarin kalau Pak Rojul tadi bercerita flashback kemarin tidak nyaman, ada ular masuk. Benar ular masuk itu? Ya, betul. Betul. Nah, sekarang kondisinya sudah setengah jadi nih. Setengah jadi ini. Gimana Bu kira-kira perasaannya Bu? Ya, alhamdulillah lumayan. Nanti rumahnya kalau jadi nanti pasti semakin lama kan semakin bagus, semakin layak. Obat kecil-kecil juga layak. Selama ini kehujanan enggak itu kalau tidur? Yo, dulu kehujanan. Kehujanan juga? Basah-basah juga ya? Ya. Angin juga di situ. Nah, sekarang Ibu kira-kira mau ngomong apa nih yang sudah membantu Pak Rojul dan Ibu rumahnya dibedah nih? Monggo nih, silakan kalau mau ngomong terima kasih kepada siapa. Iya, enggak apa-apa. Itu dari Ibu sendiri. Saya ucapkan terima kasih pemirsa dan bergotong royong semua membantu kami keluarga. Saya ucapkan terima kasih, benar-benar saya kalau ada kesalahan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Senang Bu ya. Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Terima kasih kepada Ibu Gubernur Jatim, pada TNI, khususnya Korem 81, pada Kodim Nganjuk, dan juga Pak Dan Ramil, Pak Tian Rawo, dan Babinsa serta semua yang ada di sini ya. Nah, itu wujud syukur kita sama Allah juga ya. Nah, karena dapat rezeki, dapat kemurahan dari Allah, bisa nanti tempat tinggal yang layak, tidak kedinginan lagi ya sayang ya, nggak kehujanan lagi ya.
Alhamdulillah ya. Ya. Demikian para pemirsa, kita akan sambung lagi nanti cerita berikutnya terkait dengan roti lahu yang sedang dilaksanakan di jajaran Korem 81 di Rojajaya. Kita akan ke beberapa tempat dan sasaran. Semoga apa yang dikerjakan TNI membantu pemerintah di daerah dan pelaksanaan tugasnya, salah satunya adalah bedah rumah ataupun pembangunan roti lahu. Demikian dari saya. Terima kasih. Ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.